Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wih, ibu-ibunya nggak ada yang jawab, tak ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya jawab ngono budhe, aja meneng ae ku piye nang salam meneng ae. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, orang tua saya Bapak Haji Imron dan sekeluarga, yang saya hormati ibu-ibu Majlis Taklim Ainul Karomah, yang mudah-mudahan fa insyaallah semuanya malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Ahad ini kita dapat bermuajah kembali, dapat menyambung silaturahmi kembali dalam rangka kajian di Majlis Ainul Karomah ini. Mudah-mudahan hadirnya para ibu semua di majlis ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selepas kajian ini nanti pulang ke rumah masing-masing mendapatkan ampunan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat ma'asalam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ibu-ibu kang kula hormati, ini kajiannya ngelanjutin malam Ahad kemarin itu sampai ruku. Kita tahu rukunnya sholat itu ada 17 dalam kitab ini. Karena waktunya kemarin tidak cukup gitu Kang, jadi sampai ruku. Berarti ini kelanjutan rukun sholatnya yang nomor 7 adalah iktidal. Habis ruku itu iktidal berarti kan Bu ya. Baik, kita baca bareng-bareng ibu-ibu, santai saja pengajiannya. Kita baca Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u al-i'tidalu ats-tsaminu tuma'ninatu fihi. Utawi kang kaping 7 iku iktidal, utawi kang kaping 8 iku tumakninah ing jerone iktidal. Yang namanya iktidal itu Ibu, itu bangun dari ruku, itu namanya iktidal. Jadi harus iktidal itu kan asal makna itu tegak. Jadi kan berdiri lagi tegak seperti semula. Itu namanya iktidal. Nah, iktidal ini di kitab ini biasanya langsung sama tumakninahnya, tapi ini dipisah. Makanya ada 17 Bu, paling banyak ini, biar dirinci, biar ibu-ibunya itu ngerti. Biasanya di kitab-kitab yang mutawalat itu kalau umpamanya tumakninah kan plus kalau iktidal atau ruku plus tumakninah. Iktidal itu udah plus tumakninah. Sujud plus tumakninah, duduk di antara dua sujud plus ada tumakninahnya. Tapi ini dipisah-pisah lah. Makanya ada 17 sampai ada 17 rukun sholatnya. Jadi dipisah tumakninah sama iktidalnya. Sebetulnya kita juga paham sebagaimana yang kita maklumi, kalau umpamanya habis iktidal kan pasti diam dulu tuh. Ketika sami Allahu liman hamidah, iktidal itu Bu yang dibacakan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyita min syai'in ba'du. Nah diem tuh lumayan kan tumakninah, baru nanti ke sujud. Jadi iktidal itu adalah berdiri tegak yang dilakukan orang musolli, orang sholat setelah ruku. Itu namanya iktidal ya. Jadi balik lagi ke sini Bu, rukun sholat yang ke-7 dan ke-8 adalah iktidal dan tumakninah. Jadi nggak boleh buru-buru tuh Bu ya. Jadi kalau umpamanya ada orang bangun Kang dari rukunya, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, langsung sujud, itu tidak sah karena ada tumakninah di situ.
Iktidal pun harus diem dulu minimal 3 detik lah Kang, atau 2 detik. Jangan langsung kayak orang notol, kayak ayam notol jeras, notol jagung. Ketika ibu-ibu sami Allahu liman hamidah, apa salahnya membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, lantas baru sujud. Kan nggak keburu-buru kan, nafas ibu juga enak. Tapi coba kalau sholat keburu-buru, nafasnya capek Bu. Makanya dalam kitab I'anatul Thalibin, karangannya itu Imam Abu Bakar Syata itu Kang sampai ngomong kalau orang yang sholat khususnya di terawih nih Bu ya, karena di situ babnya bab terawih itu, sholat sunnah ituin. Kalau ada terawih terlalu cepat-cepat, itu katanya Kang, kata menurut Imam Abu Bakar Syatoma, semua bahkan makmumnya, imamnya berarti kemasukan nurutin setan. Itu versinya Imam Abu Bakar Sato. Jadi sholat nggak ketahuan juntrungnya. Jadi kata Kakang tadi, ini sholat kok begini amat. Akhirnya kan orang akhirnya milih daripada 23 rakaat Bu ya di masjid, tapi keburu-buru terus nggak dapet rasanya, akhirnya orang pada milih di rumah Kang, 11 rakaat beres ya kan, daripada 23 rakaat tapi keburu-buru gitu ya, yang ada capek badannya. Itu di kitab I'anatul Thalibin itu Bu, orang yang terlalu buru-buru itu Bu, itu katanya kemasukan setan itu, baik imamnya atau makmumnya. Jadi yang sedang-sedang saja, jangan keterlaluan. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, apa-apa juga Bu kata Qur'annya. Allah itu tidak mencintai orang yang melewati batas. Pokoknya dalam apa-apa itu yang sedang-sedang aja. Jangan keterlaluan. Sholat terlalu lambat, jangan. Nanti makmumnya kesel. Sholat terlalu cepat pun jangan. Nanti makmumnya itu capek nafasnya. Apalagi kalau makmumnya yang sudah sepuh kayak Bu Nyai gini nih kan. Kalau dimakai kilometer 180 km sholatnya, makai kenceng gitu Kang, lah itu kan kasihan yang sudah sepuh. Jadi sholatnya itu biasa saja di tengah-tengah, jangan terlalu lambat ya, jangan terlalu cepat. Itu Islam begitu tuh Bu. Makanya begitu ngebaca takbir di I'anatul Thalibin itu, kalau terlalu cepat banget terawihnya, sampai Kang kadang nyolong tumakninah otomatis. Jadi kan tumakninahnya nggak ada, bahkan sedikit. Lah itu kata Rasulullah, maling itu namanya. Maling dalam sholat itu begitu Bu. Maling itu bukan cuma maling ngambil uang ibu atau ngambil barang-barang ibu di rumah tengah malam, bukan. Orang sholat disebut maling sama Rasulullah itu. Kok Pak Ustadz bisa wong sholat disebut maling? Karena sholatnya dia begitu. Sholatnya tumakninahnya banyak yang hilang. Dalam satu cerita riwayat hadis itu kan Kang pernah Kang ya, yang sudah masyhur ceritanya, ibu juga tahu, ada orang sholat, Rasulullah melihat sholatnya nggak ada tumakninahnya. Begitu selesai sholat dipanggil, kamu sholat lagi katanya. Kenapa ya Rasul, kamu nggak sholat? Sholat lagi kedua kali, begitu juga Bu, nggak ada tumakninahnya. Itu Rasul melihat, karena sah dan tidak mah itu patokannya fikih Bu. Tak ulangin Ibu ya, sah atau tidaknya ibadah itu status fikih yang menentukan. Contoh misal begini, ibu punya anak, terus suruh praktek sholat maghrib atau memang sudah waktunya udah sholat maghrib. Ibu-ibu duduk di belakangnya, lihat anaknya sholat. Ibu-ibu kalau ngerti fikih pasti bisa, anak saya ini sah atau tidak sholatnya. Karena sah itu adanya di wilayah fikih, kalau diterima atau tidak itu di wilayah tasawuf adanya. Bisa Bu, bisa dilihat orang itu sholatnya sah atau tidak nih. Kalau rukunnya tidak dilakukan aja kelihatan sama ibu, ya berarti orang itu jelas tidak sah. Karena apa? Karena tadi itu sholatnya nggak ada tumakninahnya. Jadi sholatnya buru-buru. Tak ulangin Bu ya, ibadah itu status fikih yang menentukan sah atau tidak. Tapi kalau diterima atau tidak tuh kan statusnya wilayah tasawuf. Hanya cuma begini Bu, bagaimana mungkin mau diterima kalau sah juga enggak sama sekali, kan gitu tuh Bu logikanya ya. Jangan harap ibadah kita itu diterima kalau sah saja tidak, karena sah itu wilayahnya ada di fikih. Jadi ada rukunnya dilakukan, syaratnya dilakukan ya, itu baru insya Allah bisa sah. Diterima atau tidak Kang pasrahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang tahu. Masalah diterima atau tidak tuh nggak ada yang tahu. Yang penting kita mah kejar status fikihnya aja dulu.
dipegangin status fikihnya tuh Bu ya. Jadi balik lagi, iktidal itu Bu namanya iktidal, diulangin nggak apa-apa, takut ada yang lupa namanya. Istilah iktidal itu adalah berdiri tegak atau lurus. Berarti setelah dari ruku itu sami Allahu liman hamidah tuh Bu. Itu namanya iktidal dalam fikih mah. Jadi plus sama tumakninahnya lagi tuh Bu ya. Ngebaca apa Bu? Yang ibu-ibu tahu itu yang udah biasa. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sampai situ apa ada terusannya ibu-ibu biasanya? Diterusin Bu ya. Sampai mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mul masyita min syai'im ba'du. Diterusakan kok kan Bu ya. Bude kadang sampai pundi wacane Bude. Lagi sampai pragat. Sampai pragatnya sampai pundi. Nggih, alhamdulillah. Wuning berarti pas koten ku ya. Sampun ku ya. Sampun paham niki malah sampun boten bingung, ibu-ibunya nggak bingung sudah kan. Terus atasi'u sujudu marrotaini al asyiru tumakninatu fihi. Utai kang kaping sanga iku sujud marrotaini kelawan rong balen atau hale rong balen al asyiru tumakninatu fihi. Utai kang kaping 10 iku tumaknina fihi ing jerone sujud. Sujud itu adalah rukun sholat yang ke-9. Jadi sujud ini Bu, perhatikan Ibu. Ini kalau umpamanya buat laki-laki yang sudah diterangkan ya, kalau buat laki-laki itu tangannya ngebuka Kang. Jadi ketika posisinya punten Bu ya, ini dibuka ya kalau laki-laki. Nah makanya ibu-ibu mukenahnya itu jangan terlalu nutupin sampai sini. Jadi ada jeda di sini. Jadi biar ini jabhahnya ibu-ibu ini, dahinya ibu-ibu ini nempel di sejadah. Jangan ketutupan sama mukenah semuanya begini. Ya, jadi agak dibuka. Makanya kalau laki-laki enak kan, kalau laki-laki biasanya digituin aja tuh. Orang laki-laki apa sebabnya Kang? Supaya ini jabhahnya nempel di tempat sujudnya, karena ada syarat-syaratnya lagi Bu. Jadi kalau untuk ibu-ibu, ulangin Bu ya, itu sujudnya tangannya masuk ke dalam biasa. Jadi kalau untuk laki-laki sujud itu ngebuka tangannya, kalau untuk ibu-ibu sujud itu nutup tangannya, ngejaga barang mustikanya ibu itu, takutnya ya Kang, takutnya lupa gitu Kang ya, nggak make BH ibu-ibunya lupa, nantinya yang terjadi gempa dunia goncang nantinya gitu ya. Nah bagi yang pakai sorban ya ini ya, bagi yang pakai sorban biasanya nih Kang, ini kadang permasalahan ini sepele tapi bikin pelik biasanya Jul. Bapak-bapak yang sholatnya pakai sorban ya, pelan-pelan dia Fahmi. Nantinya kejerujuk. Kalau kejerujuk nantinya kedupruk, kalau kedupruk bungsut nantinya teh ya. Santai saos teh pengajian aneh sering ulama sembari dahar besi. Santai saos pengajian sering ulama. Sujud ini Bu ya. Jadi lamun wong lanang sing dipune uning ki Kang, lamun nggo sorban ka. Biasanya wong sorban wong orang laki-laki itu di sini tuh Bu ya. Nah kalau umpama ketika abis iktidal sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar. Pas sujud umpamanya ini nanti ikhtilaf nih para imam nih, itunya Kang si sorbannya itu ngelewer di depan sejadah kita sehingga pas jabhah kita atau dahi kita ke sejadah kehalangan sama sorban tuh, karena sorbannya panjang ya, sorbannya panjang gituin, terus kehalangan gitu di depan, terus disujudin sama ini, itu berarti ininya ketutup, ininya jabhahnya ketutup sama sorban. Ini yang tidak sah nih. Kalau ibu-ibu nggak bakal pakai sorban nggih. Kan ini bapak-bapak aja neranginnya, ibu-ibu mah cukup pakai mukena enak. Nah makanya mukenahnya kan ketutup tuh, itu jadi kalau mau sujud Bude, bagus Bude ini pertanyaannya, itu ditarik dulu, jadi biar ini tetap di sejadah. Jadi jangan mukenah si mukenah ini nutupin ke dahi, begitu tuh Bude.
Karena masalahnya begini, sebetulnya asal sujud itu sudah sah asal ini nempel di sini. Ini ikhtilaf para imam, Kang. Imam Rafi'i itu dalam kitab Muharrarnya, Bu, jadi yang kayak gitu udahlah, yang penting sujud itu kayak begitu. Cuma Imam Nawawi ya Bu ya, bukan Syekh Nawawi Tanara, Imam Nawawi sana Bu, itu dia si anggota 7 ini harus kena semua, harus kena semua di tempat sujud itu. Karena beliau, tak ulangi Bu ya, karena beliau melihat hadis Rasulullah itu katanya umirtu an asjuda ila sab'ati a'dzumin. Saya diperintah itu sujud itu atas 7 anggota tulang badan ya, maksud pertama ini satu nih Bu, jabhah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya katanya wajib begini kakinya nih Bu. Nggak apa-apa ya, kelihatan kali ya, nggak usah dipraktekin. Jadi kakinya ibu tuh wajib begitu juga. Jadi Bu Nyai ngadep ke sana, kakinya nekuk kalau lagi sujud. Kalau kakinya cuma begini doang, apalagi kakinya ngelewer begini ke belakang, itu tidak sah. Jadi harus ditekuk begitu kakinya tuh Bu tuh. Jadi kakinya ditekuk, paham Bu ya, biasa ibu-ibu sujud itu begitu. Jadi kalau tadi sorban itu karena dia masih mengikuti di badan kitanya. Lain halnya ketika sorbannya udah jatuh dengan sendirinya tuh Bu. Pertama sujud nih Kang ya, masih kiri kita tuh, karena sorbannya panjang, pas duduk di antara 2 sujud, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Pas sujud kedua jatuh sorbannya nih tepat di posisi dahi kita. Lantas kita berdiri, Allahu Akbar rakaat kedua. Nah kalau sudah jatuh seperti itu kasusnya itu sama aja kayak sejadah, kayak hambal yang ada di bawah. Ketika nanti disujudin Kang sorbannya, itu baru sah. Jadi jangan ribut begitu itu tuh ya. Ini ada 2 ustadz ribut masalah sujud kayak gitu. Sebetulnya sujud itu nggak jadi masalah, jangan dipersulit. Yang penting ya kitanya tahu. Kalau sudah jatuh nih Bu ya, sudah jatuh sorbannya nih, disujudin sama kita, itu nggak jadi masalah karena kan sudah tidak terbawa oleh kita. Makanya dalam takbiratus sadidat itu kayak gitu Jul. Jadi wa an la yasjuda ala syai'in yataharrakahu biharokatihi. Seseorang itu nggak boleh sujud sama sesuatu yang ikut bergerak ketika si orang sholat ini ikut bergerak, lagi gerak. Kan itunya ikut gerak tuh Kang. Jadi selama pas lagi sujud begitu lagi sorbannya digituin lah gituin, biar kitanya langsung di sejadah aja. Nanti kalau umpamanya begitu lagi pas mau sujud disampingin lagi gitu sorbannya tuh. Kalau selama masih nempel di pundak kita, berarti dia ikut gerak ketika kita bergerak. Kan kita gerak ikut gerak si benda ini, sorban ini, selendang ini. Lain halnya kalau sudah jatuh lam ngegeletak ada di sejadah. Walaupun ininya itu langsung di sorban, enggak langsung di sejadah Bu ya, karena ada sorbannya gede umpamanya. Udah dahi kita ini, jidat kita, dahi kita ini di sorban itu, udah nggak jadi masalah Bu. Begitu aja sujudnya, jangan dipersulit. Makanya kata Bude tadi kalau ke bawah itu Bude disingkirin nggak apa-apa gitu. Atas bawah itu kan begitu. Ya lebar ya. Lebar. Jadi Bude nanti begini Bude ya, 2 kaulnya Bude. Kalau umpamanya orangnya ini awam nih, syaratnya awam ya, nggak tahu, itu mengesahkan aja. Ada yang mengesahkan tukang, yaitu namanya dulu ulamanya imamnya Imam Rafi'i namanya. Imam Rafi'i itu dalam kitab Muharrar seperti itu Lam. Ada yang tidak mengesahkan karena khawatir, karena ngelihat hadis Rasul yang namanya sujud itu harus 7 anggota badan kena semua di bawah tuh. Gitu intinya. Berarti kalau logikanya gini Bu, kalau ibu sekarang sholat di atas hambal ini nih, masa enggak sah harus di keramik gitu? Nanti udah keramik ininya digulung nih hambalnya. Ada keramiknya ini mah bongkar keramiknya biar di tanah gitu tah. Sing ora-ora baik. Ya, jangan kayak begitu memahaminya Bu. Jadi kalau umpamanya sholat begini pakai hambal nih ya sudah, ini udah sah, nggak jadi masalah. Hambalnya dikasih lagi sejadah, umpamanya sholat di atas sejadah itu ya sah, nggak apa-apa. Sejadahnya kurang tebel, dikasih lagi hambal sama alam, posisinya hambal biar tebel sholatnya. Berarti kan kitanya nempelnya di hambal, bukan di sejadah lagi, nggak apa-apa Bu. Jadi kalau umpamanya ibunya belum tahu,
Ya seperti itu pokoknya, biarin berbeda itu nggak apa-apa Bu. Yang kayak kemarin diterangin Bu ya, kemarin itu kan diterangin masalah orang hamil itu. Biarkan perbedaan itu sampai ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nggak apa-apa. Masalahnya imamnya kan bukan satu, ada yang nanggung jawab nantinya Bude. Jadi Bude ra usah khawatir kaya ngono iku Bude. Pokoknya apa yang dilakukan Bude selama sujudnya benar, kalau masalahmu kenahnya ke sini atau ke sini nggak jadi masalah. Jadi kalau ada ustadz yang mengesahkan berarti Bude tahu. Kalau ada ustadz yang nggak mengesahkan, Budenya tahu. Karena yang tidak mengesahkan itu kan ngambil dari kaulnya Imam Nawawi, yang mengesahkan Imam Rafi'i dari kitab Muharrar. Tuh Bu, pengajiannya gitu tuh Bu, pelan-pelan aja Bu ya. Ndah pinter ibu-ibune. Ya, wis santai saus pengajianane sereng ulama. Jadi seperti itu. Untuk laki-laki itu baru gitu kan, masalah sorban itu tuh biasanya itu yang buat permasalahan tuh, sorban yang masih di kita sama sorban yang sudah jatuh itu kan, karena ada terjadian itu Bu, pernah bulan Ramadan lagi kajian ba'da asar itu kan ribut kan, kita bukan musuhnya Bu. Imam Rafi'i orang alim kan, Imam Nawawi orang alim, masa kita alam jadi jurinya emangnya siapa alamnya gitu. Mujtahid bukan, siapa bukan, biarkan itu terjadi aja perbedaan itu sampai akhir hayat, sampai akhir dunia, sampai ila yaumil qiyamah. Karena wakeh Bu, pendapat itu banyak. Kayak kemarin tuh tak ulang lagi, orang hamil duluan dinikahin sah. Umpamanya ada yang nggak ngesahin, ibu-ibu berarti tahu kaulnya gitu tuh. Tapi yang lebih aman apalah ya dinikahin ya Bu, masa nggak dinikahin? Nantinya jinah lagi, keluar hotel jinah lagi, terus-terusan jinahnya. Karena jinah itu Bu 40 tahun katanya Bu. Ngelakuin sekali 40 tahun dosanya. Barang keluar lagi ke hotel sama pacarnya nyemplung maning ya. Jinah maning, berarti 80 tahun lagi. Terus keluar lagi yang ketiga kali, jinah lagi yang ketiga 120 tahun lagi. Mau hidup tak kitanya sampai umur 120 tahun umur kitanya. Itu Rasul sampai begini Bu, dosa yang paling besar setelah musyrik sama Allah, dosa pertama kan musyrik Kang, sesuai surat An-Nisanya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Allah diduakan tuh nggak mau, karena Tuhan tuh Allah. Kenapa ibu-ibu minta di pohon gede, kenapa ibu-ibu minta di kuburan umpamanya, atau ibu minta ke setan, ke jin, minta tuh ke Allah. Jadi jangan menyekutukan Allah sama apapun. Makanya Allahnya nggak terima, nggak bakal diampuni kalau nggak tobat. Tapi awas Bu, kalau nggak tobat. Kalau tobat mah semua gak diampunin, beda Jul. Jadi memahamin ayat surat An-Nisa itu Bu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan diputus, kata ustadznya nerangin, pokoknya kalau pernah musyrik minta togel di kuburan nggak bakal diampuni dosanya Kang. Ya kalau umpamanya nggak tobat mah ya nggak diampuni Bu. Lain halnya kalau sudah tobat orangnya. Masa Islam itu begitu, nggak ada toleransi Kang, nggak bisa. Ada itu Bu. Ada orang nih umpamanya karena sering masang togel datang ke kuburan, mintanya Bu ning kuburan nomor reku. Dikasih sama setan momo, jin ifrit, jin apa macam-macam umpamanya. Dikasih nomornya, dipasangin umpamanya Bu nomornya, menang, dapat itu berapa juta gituin. Itu kadang mah dikasihin ke istrinya, kadang dikasihin ke anaknya. Kalau yang nggak paham, jangan dikasih ke istri ke anak. Nah itu kan berarti menduakan Allah tuh Bu. Berarti itu nggak diampuni dosanya itu kalau nggak tobat. Tapi dosa yang kedua setelah musyrik, kata Rasul, tidak ada dosa di dunia ini Kang yang paling besar setelah musyrik, melainkan meneteskan air sperma kita kepada rahim yang tidak halal buat kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi bukan dosa membunuh tuh nomor sekiannya Ijul. Kayak lari Kang, lari dari medan perang, dosa besar tapi keduanya itu zina. Jadi urutannya musyrik, zina, ngedurakain orang tua, lari dari medan perang, makan harta anak yatim, riba, sumpah palsu. Jadi zina itu ada di kedua Bu. Saking besarnya kan berarti Bu dosanya kan. Jadi musyrik nomor pertama, yang keduanya zina tuh. Zina itu yaitu kata Rasul meneteskan air sperma kita kepada rahim yang tidak halal, kayak binatang soalnya Bu. Apa salahnya, udah berapa kali tak omongin, sering tak omongin di mana-mana, di pengajian mana-mana juga. Apa salahnya silam ijab kabul
secara sah agama aja dulu, secara fikihnya sah, nggak usah resepsi, bukan ODD orang duit sing lanang ikun ODD teh, ODD kun udah nikahnya nikah sekeluarga aja, yang penting ada saksinya, ada walinya, ada pengantin perempuannya, pengantin laki-lakinya dipanggil, udah dinikahin. Mas kawinnya mah apa kawat talam diugur-ugurakan nggak apa-apa. Daripada jinah kayak gitu Bu nantinya tuh. Jadi gitu tuh Bu ya. Tidak ada dosa yang paling gede setelah musyrik kecuali yaitu jinah, meneteskan sperma kita kepada rahim yang tidak halal buat kita. Gitu tuh Bu ya. Jadi balik lagi Bude tadi itu kalau umpamanya sujudnya kayak gitu, pas mau sujud diginikan aja bisa kan, digitukan ya sama tangan. Jadi tetap dahinya Bude nempelnya di sejadah gitu ininya budenya. Mukenahnya Bude biasanya kalau make seberapa, segini, begini. Nah ya segini berarti ya. Sambil dilihat kalau pas mau sholat itu ngacak budenya, ngacak kayak perawan lah Bude. Ya, ngacak dulu, ada yang takut pada keluar rambutnya. Jadi makanya dimasukin. Saking apanya Kang? Ya itu aurat namanya. Lagi sholat tuh begitu, ditutup semuanya. Biar yang kelihatan hanya ini, telapak tangan sama ini. Gitu. Ya nanti kalau sujud begitu caranya tuh Bude tuh kalau pas sujud nanti tuh. Setelah itu al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini utai kang kaping 11 iku dodok ing dalem antarane sujud roro. Atsani asyara tumakninatu fihi. Utai kang kaping 12 iku tumakninah ing jerone dodok. Tumakninah lagi tujul. Jadi setelah sujud duduk Bu ya. Setelah sujud duduk. Membaca Rabbik firlina Bu. Itu namanya sujud duduk di antara dua sujud. Yang ngebacanya Rabbik firli warhamni nabuna. Umpamanya ada kasus begini nih Kang. Ada kasus begini nih Bu, biar tahu ibu-ibunya nih. Ada orang iktidal. Terus barang iktidal kayak ragu-ragu Bu. Abis iktidal tadi saya itu tumakninah enggak katanya Kang. Ibu-ibu ruku nih, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Terus ibu-ibunya iktidal kononku. Setelah itu iktidal ibu-ibunya, samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu sampai seterusnya. Enggak inget nih Bu, ada tumakninah atau tidak. Barang ibu-ibunya langsung sujud beko. Langsung sujud ibu-ibunya. Itu gimana tuh Jul kalau kasusnya kayak gitu? Itu boleh itu ya, boleh balik lagi Kang. Tapi iktidalnya aja. Jangan sama ruku, balik Kang. Kaulnya ada yang begitu. Jadi balik karena apa? Dua-duanya itu sama-sama rukun. Awas tuh Bu ya. Tetapi ulangi Bu, tetapi kalau umpamanya doa kunut yang ketinggalan dalam subuh nih, sholat subuh ibu lupa. Samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Enggak Allah mahdini fiman hadait, ma'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Kalau lagi sendiri kan makanya nih Bu ya. Enggak doa kunut lupa, ibunya ngeblank pikirannya karena suaminya belum gajian, ngeblank jadi pikirannya paleng. Tahu-tahu ibu-ibu sujud aja. Allahu Akbar. Pas lagi sujud kata hatinya, "Hei Bude, tadi kamu tuh belum sholat belum doa kunut," kata hatinya budenya. "Sampean piye to kok tadi nggak doa kunut, udah posisinya sujud, berdiri. Allahu Akbar, Allahumma hdini fiman hadait." Itu batal sholatnya. Pernah katanya jujur tuh. Jadi udah tahu sekarang. Tuh Bude ya, tak terangin pelan-pelan Bu. Ngomongnya nih kulaki pelan-pelan nih biar paham ibu-ibunya. Pak Ustadz kenapa batal? Karena sujud adalah rukun sholat, sedangkan doa kunut adalah sunnah. Ngapain ibu-ibu ninggalin rukun tapi ngejar sunnah? Nggak bisa. Ong sunnah. Nggih, tapi budenya posisinya udah ngejengking sujud kan. Udah posisi sujud ngejengking. Kecuali kalau kayak gini nggak batal nih Bude. Kayak gini nggak batal nih. Mau nggak mau dipraktekin sih susah fikih maya. Jadi begini. Nih Bude ya. Umpamanya begini. Ini ruku nih Bude nih. Samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ini salat subuh pas Allahumma hdini fiman hadait wa'afini. Karena baru segitu. Apa batasannya Kang? Batasan ruku ketika ruku kan segini nih Bude nih. Nah kalau belum ngelewatin ini, ingat kitanya nggak sholat nggak baca doa kunut tadi.
Jadi caranya gitu, nggak apa-apa kalau itu mah baru begini doang, nggak apa-apa nih Kang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawalait. Karena baru begini. Tapi kalau sudah begini, apalagi udah segini Bude. Salat subuh nih contohnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allahumma hdini fiman hadait. Oh, batal salatnya. Udah ngelewatin had ruku, soalnya udah ngelewatin had batasan ruku. Udah pernah kata Budi, aduh aku pernah piye to Ustaz, rak popo jenenge ora weruh ya rak popo, kan nggak tahu. Ya sudah, kalau nggak tahu dimaklumin sama Gusti Allah, itu nggak apa-apa Bude. Jadi gitu, kecuali sama-sama rukun sampai begitu Jul. Sudah sujud giku Kang, tadi saya iktidal itu ada tumak ninahnya enggak ya? Itu berbalik lagi iktidal tapi langsung sujud lagi. Ada yang begitu tuh Bu, belum ketemu kan Lam, belum pernah ngedenger alam kayak begini ini. Kasusnya biasanya Kang yang sering sholat subuh kebanyakan paling masalah kunut itu main. Wajar ibu-ibu tak bapak-bapak tak kalau lagi sholat sendiri tak begitu kan, atau imam lagi berjamaah. Ini bahayanya nih kadang nih, sama-sama nggak ngerti. Alam imam sholat subuh contohnya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, rakaat kedua. Perhatikan Bu, subuh rakaat kedua. Lupa, ini alam lupa, tahu-tahu sujud. Ya, Allahu Akbar. Ada makmum di belakang berdiri ajain Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ngapain diinget-ingetin? Ikut aja sujud. Apa sebabnya? Lawang doa kunut kan itu sunnah. Jadi dijadikannya imam itu kata Rasulullah kan untuk diikutin. Imam ngejengking Bu. Imam ngadeg ibu-ibu. Imam dodok. Wong imam yang nanggung je nengaken benda. Imam yang nanggung mah Bu. Jangan kitanya mentang-mentang ngedenger kata salah satu ustadz umpamanya, kalau imamnya lupa, memang bener baca ya subhanallah, subhanallah umpamanya gitu tuh. Ini udah baca subhanallah, subhanallah, alamnya orang ngerti lagi. Udah lagi sujud je, jere makmumnya subhanallah, subhanallah, jere alam emang gue pikirin. Ning jero ati maksudnya, tapi lamun ngomong konon mah batar. Masa ya alamnya bener lagi sujud kan konon. Jere makmumnya subhanallah, emang gue pikirin. Batal lari konon mah, ngomongnya di hati maksudnya enggak. Karena apa? Dia lebih alim lagi karena ininya nih rukun dan ininya ini sunnah abad kunut itu Bu. Ya sudah, ngapain makmumnya subhanallah, subhanallah, ikut ruku saja, ikut sujud saja. Nanti Pak Ustadz setelah rakaat terakhirnya tahiyatnya pakai doa kunut pakai sujud sahwi enggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salatnya sah karena yang ditinggal itu doa kunut. Kalau pakai sunnah sujud sahwiin dipakai enggak apa-apa. Enggak pakai sujud sahwi kan sah salatnya tetap. Cuma sedikit doang, pahalanya ada yang diambil lah. Pahala tadi doa kunut itu enggak baca. Paling gak semit bunyai, ora harus gede alaihim gambreng ora. Paling diambil ya semene lah Kang konon lah. Ya semono lah pokoknya gitu. Ya itu, nah dalam sholat tuh sering Bu kayak gitu. Kan belum tahu, kayak Budi aja tadi barang udah tahu, aduh aku pernah kayak gitu katanya. Jadi balik lagi. Malah minggu kita diterong balen. Nah, begitu wis sujud. Kelingan berdua orang baca tuh aku. Terus balik. Terus bae. Bener Kakang, koten carane ngapain? Orang nggak inget je. Udah terus aja sih, nggak apa-apa sholat di rumah iniin. Lah Bude mangadeg malih. Nah, batalku. Lamun in alima wa ta'amada, kalau tahu ya in ya dan sengaja. Alhamdulillah Bude sekarang sudah tahu. Kemarin itu nggak tahu bagaimana sah sholatnya Bude. Kan belum ada yang ngasih tahu. Segala sesuatu itu berarti awalnya itu nggak ada apa-apa. Al aslu al adamu kata usul fikihnya begitu tuh kaidahnya. Asal pokok segala apa-apa itu nggak ada hukumnya kalau nggak ada yang ngasih tahu. Al aslu al adamu. Pendek tuh kaidahnya. Udah rumus itu Bu. Pokok permasalahan itu Kang berarti tidak ada awalnya. Setelah ada yang mewajibkan, mengharamkan, memakruhkan, menyunahkan, baru itu ibu-ibunya tahu hukum. Jadi kemarin Bude kayak gitu tuh Kang sah. Berani saya ngesahin nggak apa-apa karena Bude nggak tahu.
Sekarang sudah tahu Bude, jangan diulangin lagi kayak gitu. Nanti kalau diulangin ngejar doa kunut, maka Bude batolat sholatuhu, batal sholatnya wong itu, siapapun orangnya. Nanti sholatnya batal. Beda sama yang tadi tuh Jul. Oh aneh enggak Lam, udah sujud ngingetin iktidal tadi saya ada tumak ninahnya enggak katanya. Itu boleh sampai balik lagi katanya, tapi baliknya berdiri aja ngejar tumak ninah. Ngejar tumak ninah doang Kang. Udah enggak ngapa-ngapain, sujud lagi Lam. Sampai begitu Syekh Nawawi Tanara itu nyarahinnya. Masalah iktidal tuh ya. Bukan kata saya Bu Syekh Nawawi Tanara Banten yang ngomong begitu. Tetapi sepakat seluruh ulama kalau ngejar apa? Doa kunut itu pasti batal, Lam. Dipastikan batal sholatnya. Kalau sudah sujud aja sudah. Jangan, aduh ya Allah saya lupa tadi nggak kunut, berbalik lagi ibu-ibunya. Ketika balik lagi udah batal, acak-acakan salatnya kan wis. Ya, itu di bab sholat aja begitu kan. Banyak yang belum tahu tuh berarti Bude itu. Alasannya apa sih Pak Ustadz batal? Ada alasannya fikih mah, karena meninggalkan rukun, mengejar sunnah. Batal. Sudah saja kayak Kakang tadi sunnah, urusan sunnah nih, udah aja langsung sujud aja, diterusin sholatnya. Nanti pas atahiyat akhir nopo? Ingat kepikiran langsung ngadeg malih. Nanti pas atahiyat akhir gini nih, pas lagi atahiyat, monggo mau doa apa, mau pakai sujud sahwi nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Dipakainya pas kapan ibu-ibu sujud sahwinya? Pas terakhir tuh, pas ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sebelum salam. Sujud ibu-ibunya 2 kali. Allahu akbar, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Bacanya kan gitu Bu, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu, subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Duduk lagi, rabbik firli, biasa dibaca, nanti sujud sahwi lagi Lam, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, 3 kali baru duduk. Langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dibaca lagi atahiyatnya, kan atahiyatnya udah tadi. Begitu tuh gitu caranya tuh ya. Jadi biar tahu tuh Bude, jangan ngejar sunnah, meninggalkan rukun, batal nanti sholatnya tuh. Nah selanjutnya ats-tsalitsa asyara at-tasyahhudul akhiru, utai kang kaping 13 iku tasyahud akhir. Duduk tahiyat akhir nih Bu, kayak gini nih Bu. Ini tahiyat akhir namanya. Kalau tahiyat awal kan Ibu biasanya gini Bu, duduknya Bu ya. Kalau ada bedanya Kang, kalau tasyahud akhir begini. Jadi kaki kiri pas ujung dimasukin ke bawah kaki kanan ini tuh Bu, kayak gini tuh Bu ya. Kotenku. Adapun kaki ininya mau begini nggak apa-apa, ataupun mau begini saja kaki ininya nggak jadi masalah. Yang wajib rukun pas sujud. Kalau pas sujud baru ibu-ibunya harus begini nih kakinya ya. Kalau kakinya begitu ibu-ibunya pas sujud, itu ada yang tidak mengesahkan. Jadi harus begitu Kang kakinya tuh. Tapi kalau pas duduk terakhir, sholat terakhir ibu-ibunya pas tahiyat akhir gini nih, itu silahkan mau ditekuk nggak apa-apa, ataupun mau diluruskan begini nggak apa-apa, tetap sah sholatnya Bu ya. Boleh non? Jadi jempolnya itu mboten nanten geser. Jempol nopo? Jempol sikil. Kaki jempol sikil. Jempol kedah jempolnya pas lagi tahiyat. Pokoknya semenjak waktu sholat itu mboten nanten geser napa nggih? Setelah salam ya pokoknya mengketen deh koten maksudnya. Salat awal sampai akhir. Di jempol gini ya Bu ya. Jempol kaki mboten nanten geser. Oh masalah, jadi bagaimana hukumnya sholat yang jempolnya itu geser-geser gitu Bude? Misalnya sampun akhir-akhir. Nggih. Heeh. Nggih. Oh nggih. Bagaimana posisi ngegeser atau tidak? Kalau itu mah itu jadi masuknya adab itu mah. Jadi kalau umpamanya mau digeser enggak apa-apa. Yang bagus itu memang ketika habis salam itu posisinya masih begini.
Yang bagus itu tuh memang Bu, ya Bude. Jadi posisinya gini, ke ininya kalau lagi nekuk aja. Tapi kalau umpamanya budenya abis salam, umpama nih masalah jempol yang diomong budenya, bingung jempol tengah atau jempol apa ini kan. Kalau udah salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya takut budenya mau begini nggak jadi masalah, duduk sila gini nggak apa-apa. Setelah salam di dalam sholat ini loh sampai ya. salam gitu jempol niku mboten nanti geser ngoten. Di dalam sholatnya Di dalam sholat bagaimana posisinya orang sholat, lagi sholat jempolnya nggak boleh geser. Udah aja diem aja megegeg. Oh, maksudnya kan. Mboten makan. Kan misalnya ngadet ya. Kan Praktekin Bude, praktekin biar saya ngeliat gimana. ngeten iki Mas. Ngeten ta. Nggih. Oh, jadi nggak rubah-rubah posisi kakinya. mana nih pun Kalau rubah sedikit atau rubah itu nggak jadi masalah, Bude. Yang penting masih ke sana. Itu ada yang ngomong gitu tuh maksudnya biar kitanya tetap menghadap ke kiblat. Bukan kalau rubah jempolnya batal, bukan. Kalau umpamanya Budenya bisa kayak gitu, bisa nggak gerak-gerak jempolnya, monggo nggak apa-apa. Tapi kalau emang gerak, namanya kita gerak lagi sholat kan gerak. Kadang kaki itu rubah atau jempolnya rubah, itu nggak membatalkan sholat Bude, nggak apa-apa itu ya. Jadi bukan berarti sholatnya batal, Budenya bukan. Kalau gerak lagi kakinya. Orang kalau lagi posisinya darurat mau sholat itu boleh gerak kok jalan, tapi make fikih. Contoh nih diserangin sekalian. Kita di soft kedua umpamanya kan, sholat isya. Sholatnya mah sholat apa aja. Lantas soft di depan kita itu kentut tuh yang pas di depan kita umpamanya. Begitu kentut dia kan pergi Kang ke belakang ngambil air wudhu lagi. Itu kosong tuh. Pas posisinya di depan kita umpamanya Bu ya. Di depan Bude itu umpamanya posisinya yang kosongnya. Nanti kita itu kalau mau di situ itu diatur sama fikih. Jadi caranya Bude begitu nanti imam mau ruku, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Kita pas ruku sedikit gerak ke depan, Allahu akbar. Jadi nanti pas sami Allah ke depan lagi, pas iqtidal sami Allahu liman hamidah ngelangkah lagi ke depan. Pas mau sujud, Allahu akbar, ngelangkah lagi. Jadi sholatnya pelan-pelan jalannya Bu begini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Sami Allah ke situ lagi. Tapi jangan ambruk. Kalau ambruk Allahu Akbar, batal kalau begitu mah. Namanya itu geraknya jelek Kang. Katanya bahasanya itu mutaharik begitu, itu batal. Karena saking jauhnya, nggak pernah ngaji fikih, nggak ikut pernah kajian kayak gini. Dia inget kata Ustadz itu kalau yang kosong dimasukin setan barisan ini. Ya udahlah saya di situ. Tapi caranya gitu pas imam ruku Allahu Akbar, ambruk langsung ke depan, batal sholatnya udah itu mah. Itu diatur di fikih main. Kalau geraknya sedikit, maju lagi. Nanti pas mau sujud maju lagi. Masih belum dapat juga, ya biarin berarti kita di tengah-tengah. Nanti pas yang keduanya rakaat kedua atau ketiga baru. Setiap gerakan Kang. Jadi kalau geraknya sambil gerak nggak apa-apa Bu. Sholat itu geraknya asal ibunya lagi gerak. Karena takbiratul ihram itu Bu artinya takbir yang mengharamkan. Yang tadinya pekerjaannya tulah mubah di luar sholat. Ketika ibu udah usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang tadinya ngomong kan boleh ngomong ngobrol, udah nggak boleh. Makanya takbir yang mengharamkan, yang sesuatu tadinya itu mubah boleh. Barang entes takbiratul ihram udah diem antem. Karena kitanya ini ngadep siapa Bu? Lagi ngadep Allah Bu sholat itu. Jadi yang tenang, hatinya yang tenang gitu tuh. Ya. Makanya kalau ibu-ibu gampang Bu, kalau hati lagi gundah-gulana ngingetin sesuatu yang hilang, bawa sholat Bu. Setan itu masuknya pas sholat biasanya. Umpama ibu-ibu anting hilang, kalung, gelang, pecis, dompet, jangan bingung marah-marah ke suaminya. Lihat dompet saya enggak, dasar ini hilang sendiri, apa sendiri sewot-sewot yang lakine. Caranya ambil wudhu, air wudhu lam, sholat.
Allahu Akbar. Sholat itu sholat mutlak ta sholat sunnah. Engkau biasanya diingetakan kuning ati. Dompete ana ning kono kok. Iya enggak, Bu? Iya bener ngekek. Sering kayak gitu. Wong ya itu Kang, setan itu ngeganggu kitanya biasanya pas lagi sholat. Jadi biar enggak ingat ke Allah, jadi diingetin sama sesuatu yang lagi dicari sama hati kita. Kayak dompet, uang, tak apa, tak emas, tak cincin, tak. Di bawah sholat coba Bu. Allah. Tahu-tahu nanti ngingetin itu. Ada di kolong itu tuh atau di lemari itu. Barang untuk habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kirim melayu di dalam. Ngekek galem itu bener anak. Carane koten Bu, nipu setan. Bukan setan kok dituk be konon Bu. Cara nipu setan gampang. Jadi jangan pusing-pusing ibunya, cara nipunya gitu. Sangkain maya kitanya gitu, namanya omong kasarnya itu kan guyonnya nipu setan, ditipu setannya kayak gitu tuh. Biar ditipu sama kita setannya namanya itu Lam. Jadi jangan hilang apa-apa, langsung pusing, bingung, marah-marah. Kagul-kagul datang ke orang-orang yang nggak beres itu lah, cuma bending dukun beneran, malah barang dukun cabul di dalam. Ya, kalau ke hukama mending datangnya gitu ya. Jadi caranya gitu Bude. Ya ibu-ibu kalau lagi hilang sesuatu tuh Bu, sholat Kang, diingetin biasanya di sholat itu. Ngekek Bude itu berarti kayaknya ngerasa juga. Tadi masalah kunut ngekek, iya saya pernah ngelakuin kayak gitu. Pas sholat barang inget barang hilang salat ya kanan bae Bu, ndak inget ndak enak ya. Nah tak ulangin Bu, rukun sholat yang ke-13 itu adalah tasyahud akhir, tadi tahiyat akhir tuh ya. Tak ulangin kayak Bude tadi, pertanyaannya bagaimana sholat yang jempolnya gerak-gerak gitu tuh, nggak netep di tempat itu, nggak apa-apa kan kitanya gerak. Jadi dari pertama sholat gitu sampai tahiyat akhir begini kan gerak. Jadi kalau yang penting enggak inhiraf anil kiblat, yang penting tidak megos dari kiblat saja. Kalau hanya rubah posisi sedikit-sedikit mah Bude enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa itu. Jangan dipersulit ya. Enggak membatalkan enggak. Sampai kuping gatel dikurek kan. Kalau bagaimana telinga, kuping gatel kata alamnya terus dikurek, cara ngureknya juga ada caranya fikih mah. Jadi caranya kalau gatel begini aja nih. Sambil kan lagi posisi sedekap gini nih ya, umpamanya lagi gini nih. Gitu caranya tuh. Begini lagi. Nanti udah gerak gini kan begini lagi. Masih gatel diginihin lagi. Jangan dikuruknya sekaligus 3 kali mutaharikatin, salah satin mutaharikatin, mutawaliyatin batal. 3 kali berturut-turut gerak batal. Yang batal malam ini telinga gatel. Itu cara ngegaruknya gini umpamanya batal nih. Udah gatel amat. Urak gini tuh, itu batal tembekan Kang. Tapi kalau cara ngurek-ngurek kayak cotton aku buka diurek cotton terus begini lagi, terus diginiin lagi, apapun yang gatel mabulah mau ini tayang gatel nih, caranya begitu. Jadi jangan sampai 3 kali terus-terusan bergerak ini ya batal. Kan karena sudah takbiratul ihram tadi tuh Bu, makanya kita dijaga yang khusyuk, yang khudu Kang, yang hadir hatinya, karena itu lagi ngadep siapa kitanya. Jadi bener-bener biar enggak dalam gerakan-gerakan di luar sholat. Sampai ngomong aja dijaga. Kalau makanya kan ngomong ya batalnya sholat, nanti ada belum ketemu di sini. Ada mubtilatus sholati babnya, batalnya sholat. Ngomong aja nggak boleh Bu, batal. Berarti kan di luar sholat lah soalnya. Ngomong itu batal. Ya kalau lagi begini kan ngomong nggak apa-apa Bu. Tapi ketika ibu, makanya kenapa ulama fikih manggilnya takbiratul ihram. Rukun yang pertama tuh Bu, setelah ngadeg takbiratul ihram. Artinya kok biar ibu-ibunya tahu takbir yang mengharamkan. Yang tadinya pekerjaan itu boleh-boleh saja, wenang-wenang saja Kang dilakukan di luar sholat Lam. Ketika habis sholat itu disebutnya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan, yang haram kelakuannya tadinya ini boleh-boleh saja di luar sholat. Ketika habis sholat tuh, lagi sholat baru ngomong batal sholatnya, makan batal sholatnya, minum batal sholatnya, bergerak 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Itu maksudnya Bu takbiratul ihram. Gitu Bude ya. Selanjutnya ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 al-qu'udu fihi iku dodok ing jerone tasyahud. Jadi tasyahud itu, bacaan tasyahud itu Bu sampai asyhadu alla ilaha illallah.
Beda sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Kang. Tasyahud itu bacanya nih, Bu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud namanya. Segitu tasyahud mah. Berarti kalau setelah itu kan namanya sholawat begitu, sampai terakhirnya. Nanti termasuk rukun nanti ada di sini. Selanjutnya tuh al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi iku maca sholawat ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing jerone dodok tasyahud akhir. Jadi maca sholawat itu rukun, Bu. Kalau ditinggal batal sholatnya. Contoh nih ibu-ibu tahiyat gini. Ada nggak yang sholat pernah gini nih? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Sholat fardu, Bu ya. Sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat sunnah batal kalau nggak baca sholawat mah. Contoh nih, Bu, tak ulangin. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sholatnya karena nggak baca sholawat ibu-ibune. Makanya sholat sunnah kan terawih sampai situ ibu-ibunya kan. Begitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salam ku si imamku. Imamnya salam tuh. Kagol-kagol mah ibu-ibunya baru at-tahiyatul mubarakatus. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya super kilat ya ini ya. Padahal mah baru at-tahiyatul. Namanya kayak sholat terawih cepet. Makanya makanya disingkat boleh. At-tahiyatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru dapat rukunnya tuh, Bu. Itu mah tuh nggak apa-apa tuh. Jadi kayak begitu, Bu ya. Sholawat itu, Bu, berarti sampai masuk rukun luar biasa. Berarti, Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bacaan sholawat aja Kang sampai jadi rukun di sholat matu, Bu. Berarti jasa beliau ini bukan orang sembarangan, ya otomatis lah insan kamil mukamil Rasulullah itu. Sampai bacaan dianya, nama dia itu disebut di sholatnya kita-kita inilah umatnya. Kalau nggak baca sholawat, maka sholatnya aja nggak sah. Gimana sih God sholawat? Ya itu yang ada di sholat. Sholawat Ibrahimiyah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sampai situ tuh kalau tahiyatnya mah bacaannya mah ya. Jadi sholawat ini masuk rukun sampai, Bu. Rukunnya sholat berarti, Bu, kalau ibu lagi sholatnya itu pas duduk terakhir atau tasyahud akhir tidak membaca sholawat, maka dipastikan sholatnya enggak sah udah, Bu. Masuk rukun soalnya tuh, sholawatnya tuh lam ya. Jadi balik lagi ke sini, rukun sholat yang ke-15 adalah membaca sholawat di duduk tahiyat akhir. Berarti timbul pertanyaan ibu-ibunya, Pak Ustadz, kalau di tahiyat awal sih wajib enggak? Ya itu kan masuk. Jadi kalau umpamanya di tahiyat awal, nah ya itu ya begitu, Bu, pada baik ulam ya. Jadi di sini ini disebutinnya baca sholawat ing atase Nabi Muhammad fihi ing jerone tasyahud akhir. Tapi kikangge diterangin ya ibu-ibunya, nggak apa-apa lah, udah otaknya muter, senam otak ibu-ibunya. Kalau umpama, Bu, umpama nih ada yang ngomong begini, Bu, kalau di tahiyat awal mas sampai tasyahud doang, nanti aja sholawatnya diduduk tahiyat akhir. Karena tahiyat akhir itu yang wajib baca sholawatnya, Kang. Ini kan yang ke-15 ini duduk tasyahud akhir. Yang tak ulangin, Bu, yang wajib membaca sholawat Nabi itu, tak ulangi, Bu ya, yang wajib membaca sholawat kepada Nabi Muhammad itu pas duduk tahiyat akhir lam. Jadi alam kan muter otaknya. Berarti keprepen kul kalau umpamanya dia di tahiyat awal adanya. Baru di sini nih Kang nih perbedaan nih ulama kilam nih. Ada yang tetap mewajibkan saja sholawat itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi sampai situ baru Kang berdiri. Rakaat kedua tuh udah selesai, nanti mau ngelanjut ke rakaat ketiga. Ada yang menghilangkan lam, nggak apa-apa karena sholawat Nabi itu wajibnya diduduk atahiyat akhir adanya, Bu.
Gitu tuh. Pas posisi duduk kayak begini nih Bu nih. Begitu ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir asadisa asyara, mas satu lagi utahe kang kaping 16 iku uluk salam, iku membaca salam. As-sabi'a asyara tartibu utahe kang kaping 17 iku tertib. Selesai tuh rukun sholat Bu. Jadi bacaan salam yang ke nomor 16 nih Bu, biar ibu-ibunya tahu lagi kasus maningke. Umpama ibu-ibunya baca salam, bagaimana umpamanya bacaannya ibunya salamnya itu Assalamu alaika. Ini kan fikih lah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah enggak tuh Bu? Bukan assalamualaikum dibuat-buat, tahu dari mana kari alam tuh. Assalamu alaika umpamanya. Itu enggak cukup katanya, itu enggak boleh begitu. Tapi enggak membatalkan ku kanggung. Ya sudah dipakai yang mudah-mudah aja Bu, yang sering-sering aja lah. Biar ibunya gampang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dilanjutin sampai wabarakatuh. Kalau dilanjutin juga barangnya enggak membatalkan sholat. Namanya kata fikih khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Kecuali ibu-ibunya itu bapak-bapak ini kan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah perhatikan uluk salamnya semua itu lam. Begitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'u waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hasil janazah. Kalau sholat beda tuh Bu. Kalau sholat jenazah, tapi kalau sholat biasa iya begitu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nanya lagi umpamanya kasus kata Bude, bagaimana kalau umpamanya habis salam pertama ngentut assalamualaikum warahmatullahi, keperocot ya, berarti sudah masuk. Sudah salam aja sekali, assalamualaikum warahmatullahi, ngentut jangan dilanjutin assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kalau udah ngentut ibunya terus di kesini lagi assalamualaikum yang kedua, batal sholatnya. Apa sebabnya? Karena ini masih ada di komponen, masih di sholat salam yang keduanya ini. Karena salam yang pertama itu yang rukun makang. Salam pertama ini rukun padahal yaitu fikih Bu. Ngapain dibatalin Syekh Abu Bakar Sato itu? Kan udah selesai sholatnya ini. Ini lam salat pertama ini kan yang namanya salam pertama itu udah selesai sholatnya. Nih assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai sholat itu kan. Ngentut kan wajar kan. Udah selesai aja sholatnya. Itu ngentut aja. Hanya gara-gara ngentut itu lam. Terus disambung sama ibu. Udah makanya kalau udah ngentut udah tuh. Udah inget kan ibu-ibunya. Jadi nanti kalau lagi sholat pas salam ngentut ke ibu-ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Diumpamanya ngentut. Wis orang usah konon-konon maning orang usah. Tapi kalau ibu-ibunya nggak tahu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Malah batal sholat yang tadi dari takbiratul ihram itu. Tuh Bu, begitu tuh Bu ya. Paham boten sampun? Ono sing ada yang mau nanya? Monggo, yang mau tanya silahkan. Masalah sholat tadi yang diterangkan ku punyai sembarang takbiratul ihram tekang salam. Karena wis sampun peragat ku nomor 17 tertib. Mungkin awal ahad depan nanti masalah derajat niat yang dibahas. Nah, bagaimana ku bagus kan pertanyaan kalau di lempar bola nanya nantinya. Kalau umpamanya kayak begini, kata beliau tadi, kata kakang tadi, bagaimana lagi sholat garuk-garuk. Tapi garuk-garuknya bukan kayak alam tadi, ditempelin di sini begini. Ya Bu, nih lagi sholat ke, ditempelin karena gatel. Terus ngegaruknya ibu-ibunya pakai tangan satu ini. Gini terus aja. Ini namanya bukan mutawaliyatin, tapi kan satu, bukan terus-terusan. Walaupun ngelebihin 3 tapi di satu tempat tuh lam. Terus pakai jari satu, begitu tuh. Ini batal, pelan-pelan Bu. Tapi kalau gini cara ngegaruknya nih, ini batal nih. Kononku batal. Tapi kalau begini ditempelin gini terus geraknya siji doang kanan ibu, gatel amat terus aja gini sampai lecet pipinya ibu-ibu nih. Ini nggak batal ini Kang kalau kayak gini.
Yang batal walaupun satu giniin, tak ulangin ya Bu ya, nggak apa-apa ibu-ibunya biar. Walaupun satu jari, tapi kalau 3 tempat lam berturut-turut batal. Contoh nih Bu, gini nih batal nih. Walaupun segini, tapi itu 3 tempat berturut-turut itu batal Bu. Kan kakang mah tadi 1 tempat, kepripun lamun mengketen katanya tadi. Kalau gini enggak 1 tempat, tapi kalau walaupun 1 jari Jul, kalau 3 tempat berturut-turut batal. Kayak gini tadi contohnya tuh gitu, padahal begini kan, koten kok ibu-ibu aja laka jedane, kecuali ada jedanya berhenti gini nih macam mana konon mana ora apa-apa ya. Tapi kalau walaupun sejari, tapi kalau terus-terusan udah batal, konon doang ya. Koten Kang ya, paham sampun ya. Jadi bukan dalam jedan, bukan dalam satu rukun. Begitu. Uluk salamnya nyamu, assalamualaikum. Sembari jalan beko. Bagaimana uluk salamnya sembari jalan doang, inhiraf anil kiblat itu batal lam. Kecuali setelah assalamualaikum warahmatullah terus begini alamnya cemengkonon. Tapi kalau umpamanya sambil salam tuh pertanyaan tuh ada lagi kan, itu bagus Bu. Ada orang uluk salam kayak gini aja, saking apane Bu ya, umpamanya dodok tahiyat akhir ke ya, kulani barang gue jubar ada kekuk assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, umpama ciri alam batal Kang. Yang gerak itu ini biar kelihatan sama saudara kita, tetangga kita di kanan sama di kiri sama yang dari belakang. Batasannya bagaimana Pak Ustadz? Yang dari belakang kita itu kelihatan kalau pipi kita gitu tuh. Kalau ini mah begini dong nggak apa-apa tuh, kan kelihatan dari belakang kitanya pipi kitanya. Jadi sudah sesuai fikih aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau kata alam tadi pertama gerak uluk salamnya udah begitu, batal sholatnya Bu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham kata alam gitu, itu batal, itu fikih. Lamun assalamualaikum warahmatullah. Jadi orang mandek dikit pas assalamualaikum warahmatullah. Orang konon assalamualaikum warahmatullah. Nggak apa-apa itu mah, itu khilaful aula, nggak batal. Jadi kata alam assalamualaikum warahmatullah, gitu modelnya ya. Coba contohnya gimana? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, begitu ya. Oh ke kiri dulu maksudnya? Oh ke kanan dulu, cuma artinya cuma langsung maksudnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah sambil jalan aja. Nggak apa-apa itu, malah justru enak begitu, nggak ditafsir sama, jadi langsung nggak dipisah sama kelakuan apa-apa lagi. Jangan assalamualaikum warahmatullah pelan-pelan, apa nggak didengarkan uang bagaimana yang assalamualaikum warahmatullah. Emang lah bagusnya gitu, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ataupun buru-buru nggak apa-apa, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masuk, nggak apa-apa itu mal, cepet kayak gitu nggak apa-apa Bu. Jadi yang batal tadi tuh ketika kayak tadi tuh batal uluk salam sampai goyang badannya mengkononku. Assalamualaikum warahmatullah, cikononku Bu ya, assalamualaikum warahmatullah, batal itu teh, gitu ya, itu fikih. Ada lagi ibu-ibu yang termalik ya. Mengusap muka Ya. setelah salam itu hukumnya apa? Kalau Satu lagi kan biasanya ada yang kan ada yang begitu. Sebetulnya bagaimana itu katanya hukum mengusap muka kayak gitu? Itu gini Bu, kita ibaratnya sholat itu kan menghadap Allah. Allah itu maha luhur, Allah itu maha aliyun kabir. Jadi kayak itu ibaratnya sholat menurut bahasa adalah doa. As-sholatu lughatan hiya du'a'u. As-sholatu istilahan hiyal aqwalu wal af'alu mubtada'atun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Kalau sholat menurut istilah adalah ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Sedangkan menurut bahasa sholat itu adalah berdoa. Jadi kenapa orang habis sholat kadang begini nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah,
Allahumma adhab anil hamma wal hazan. Emang ada hadisnya ituin. Yang dibaca kayak gituin, Allahumma adhab anil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan di hati saya nih, kegundahan, kesedihan dihilangkan. Jadi ibaratnya di kiasnya tuh kayak abis beginiin. Kan kita kalau doa begini nih Bu, kenapa orang habis doa tuh walhamdulillahirabbil alamin. Diraupaken ning raikeun tafaulan kata ulama-ulama fikih, itu seolah-olah kita ini tangannya dikasih muliat bibarokah minal langit minas sama. Jadi tangan kita ini seolah-olah dikasih barokah sama Allah. Karena Allah tuh nggak bakal ngebalikan dengan tangan kita kosong, enggak. Jadi kita ini tafaulan, kita ini ditaruh di sini nih, mudah-mudahan keberkahan dari langit itu nempel ke kita semua nih, ditaruh di muka. Itu jawabannya In. Kenapa diginikan ke muka? Karena sholat itu adalah sama aja doa, makanya Kang dikotenaken. Lah nggak begini nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Begitu Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Cuma kan nggak enak Bu, biasanya ibu-ibunya gitu. Tapi emang harus ditanyakan biar tahu kenapa sih kalau habis doa itu ditaruh di muka diginihin. Itu menandakan kita ini husnudon sama Allah, berbaik sangka sama Allah, bahwa tangan kita ini kan banyak dikasih dari langit, dari bukan Allahnya di langit bukan Bu ya. Jadi dari atas nih seolah-olah tangan kita ini penuh keberkahan, jadi ditaruh di ning raike kabeh diusapaken gitu katanya. Itu ada dalilnya ya. Iya kan. Ustaz kalau misalnya mau usap rai itu pegang tanah dulu gitu, pegang keramik dulu atau hamba dulu baru gitu. Bahkan ada yang gini dulu. Itu nasnya nggak ada, belum saya temukan itu Kang. Kalau umpamanya yang katanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ngedulit apa Bu ya? Ngedulit apa ini yang belum ketemu ini Kang? Itu bisa bid'ah kata orang Wahabi mah. Atau kata Kakang bagian belakang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Aduh ya Allah ya Rabb, bingung. Kayak yang ada tuh langsung, nggak apa-apa itu main. Emang keterangannya gitu ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Allahumma adhab annal hamma wal hazan, itu mah ada perintah hadisnya Rasulullahnya. Tapi yang nggak ada ngedulit kayak lagi nyolek sambel bae. Masa itu nggak ada itu main, belum ketemu itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada. Wallahu a'lam itu makang nggak tahu. Kalau nggak tahu saya ngomong nggak tahu Bu, karena saya nggak pernah ngejawab bebisaan sendiri. Sampun Bu ya, ada lagi. Sampun. Nggih ari sampun tak tutup sareng surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha rasul qayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat salatan nudakhiruha li yaumil fazail akbar wa khifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa ala malaikal mutahharin wa ala rusulikal mursalin wa ala hamalati arsyika ajmain wa ala jibril wa mikail wa israfil wa malakil maut wa malik wa ridwan wa shalli ala al-kiramil katibin wa ala ahli bait nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqdiya hajatina ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma asturna bi sitrikal jamil, Allahumma asturna bi sitrikal jamil, Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil
وانصر جميع أولاد الدين في الأمم يا ربي بالمصطفى انصر نهضة العلماء وافتح لنهضتنا فتحا كما العالم يا ربي بالمصطفى انصر نهضتنا وأعد سلطاننا وانزم الأعداء بالنظام يا ربنا انصر جيوش العلماء وكن عونا معينا على الكفار كلهم يا ربي صل على الهادي وسعته وانصر به دينا والإسلام واحترامه والآل والصحب والأتباع قاطبة واكشف عن النهدين الهم والحزن يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا